warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tuqimu bihaddin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abidina wal mublihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayuhas saimuna was saimati rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wal aqibatu lil muttaqin. Ibunda dan ayahanda, puan-puan, encik-encik dan tuan-tuan, saudara-saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati. Hari ini menurut ketetapan pemerintah, hari ke-26 kita melaksanakan amaliyah Ramadan. Tapi menurut Muhammadiyah, hari yang ke-27. Inilah hari-hari penentuan. Apakah seorang hamba yang mengaku diri mereka beriman setelah melaksanakan amaliyah Ramadan akan dapat meningkatkan imannya menjadi takwa, akan dapat menyanggamkan azamnya terhadap Islam secara kafah saat-saat terakhir inilah. Yang menentukan itu bukan start tapi finish. Misalnya Fathul Khairi ikut lomba maraton, dari start dia ikut, tapi pada kilo 39,9 letoy, terduduk, tak sampai ke finish. Maka usaha dia dari 0 kilometer hingga ke 39,9 itu sia-sia saja, pupus, hangus. Kawan yang di belakang dia nengok si Fathul Khairi letoy, dia percepat langkah dia sampai dia ke finish. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Dinda Edi Aprizal Natar, saya pergi ke sini tadi, ya Allah, sengaja saya berangkat dari rumah lebih cepat, macet semacet-macetnya. Apa sebab? Pengalaman saya ketika menyampaikan pengajian antara Isya menjelang tarawih. 3 kali saya tak dapat solat tahiyatul masjid. Alhamdulillah sampainya seperti diukur, memang diukur oleh Allah. Pas orang-orang komat aja saya sampai. Apa sebab? Di penghujung Ramadan mereka lebih sibuk dengan Lailatul Pasar daripada Lailatul Qadar. Makanya Allah menegaskan di akhir ayat ke-184 surah kedua Al-Baqarah, na'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim wa antasumu khairul lakum. Dan sesungguhnya puasa itu sungguh-sungguh baik bagi anda. In kuntum ta'lamun, jika anda sungguh-sungguh tahu bagaimana untuk mencapai puasa yang memberikan kebaikan itu. Siapa mereka yang mendapatkan? 1. Man soma Ramadan imanan wahtisaban. Siapa saja yang berpuasa Ramadan serta melaksanakan amaliyah lainnya dilandasi oleh iman, ada target yang hendak dia capai, yakni ridho Allah, supaya Allah pun ridho kepadanya. Man qama Ramadan, siapa yang menegakkan Ramadan imanan wahtisaban, dilandasi iman dan ada target yang hendak dia capai, yakni mengharapkan ridho dari Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi,
maka Allah ampunkan dan Allah hapuskan segala dosanya. Tapi harus dimaklumi, keampunan Allah dan dosa yang Allah hapuskan itu hanyalah dosa kita kepada Allah dan Rasul, dosa kita kepada jin, dosa kita kepada hewan, dosa kita kepada tumbuh-tumbuhan, dosa kita kepada alam dan lingkungan. Dosa awak sama awak tak Allah ampunkan. Begitu nian Allah menghargai martabat manusia, hak manusia. Saya bersalah dengan Romi. Mana Romi? Saya saat bersalah dengan Romi. Romi tak memaafkan saya. Saya pun tak minta maaf dengan dia. Awak pula kan minta, sombong pula tu. Awak pula kan minta maaf ke dia. Sorry lah, awak lebih tua pada dia. Yang Romi gitu pula. Aku nak memaafkan dia. Awak lagi buyar, tapi perangai buyar. Tu apa memaafkan dia? Besok di padang mahsyar selama lebih kurang 500 tahun, selain merasakan azab yang lain, cari mencari tak jumpa. Romi mencari saya nak memaafkan, saya mencari dia nak minta maaf. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia yang memaafkan orang lain sebelum orang lain minta maaf. Wal afina 'anin nas. Berapa sifat ketakwaan itu? 1. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Dia senantiasa mau memberi, baik ketika bergelimang kesenangan ataupun sedang dibelit kesulitan. Yang kedua, allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra wal kaziminal ghais, mengendalikan marah. Marah boleh, tapi jangan pula lah sampai selop melayang, kaki menendang, tangan menampar menempeleng. Boleh marah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Jadi 3 itu tanda utama mereka yang bertakwa. Yang memberi ini jangan katakan memberi awak sama awak saja. Juga memberi kepada Allah. Ketika kita mengucapkan suratul Fatihah ketika solat, ada 3 hak Allah sepenuhnya. Apa tu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang berhak dipuji melebihi yang lain-lain hanya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang paling pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak alang kepalang sehingga tak mampu dibilang, namun tertentu orang hanya Allah. Maliki yaumiddin, yang memiliki, yang menguasai hari pengadilan hanya Allah. 1 ayat untuk Allah, untuk awak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengabdi beribadah kepada Allah duluan, baru ditolong. Pertanyaan saya, umat Islam di seluruh dunia sekarang ditolong Allah tak? Ditolong Allah dengan baik tak? Enggak. Apa buktinya? Berkuasa orang kafir, si Am dengan si Acin. Si Am dengan Acin. Ayat yang ketiga terakhir untuk awak. Saya ulang, 3 ayat pertama sepenuhnya hak Allah. Ayat yang keempat, hak Allah, hak Allah
Kewajiban, maaf, kewajiban awak, kewajiban Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajiban kita mengabdi beribadah kepada Allah. Kewajiban Allah menolong awak. Yang terakhir, tiga yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sepenuhnya untuk awak. Mengapa awak tak dapat penuh? Karena tidak penuh pula umat Islam di seluruh dunia yang kafah, yang istiqamah. Israel ditolong Allah, tapi juga tak penuh. Tapi yang hebatnya, awak nak jadi tentara Hamas? Mau? Romi mau jadi tentara Hamas? Mau? Syaratnya hafal Quran 3 juz. Makanya Amerika, Prancis, Inggris, Jerman keok. Karena Allah berjanji kepada siapa saja yang menghafal Quran dan yang mengamalkan Quran akan Allah bantu. Antara 1000 sampai 50.000 malaikat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, man soma Ramadan, man qoma Ramadan. Tegakkan Ramadan itu. Apa musuhnya? Ini yang disinyalir oleh Rasulullah. Kam so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Bala banyak di antara kalian nan puasanya malah PHO saja, ndak dapat apa-apa kecuali panik-panik lapar je dah habis. Wah yoi. Berapa banyak di antara mereka yang sia-sia saja puasa, tak mendapatkan apa-apa kecuali berpenat-penat, lapar dan dahaga. Apa penyebabnya? Kemungkinannya 3. Yang pertama, tidak mempersiapkan diri sejak awal. Paling lambat sejak Rajab. Maka doanya, Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik li. Siapa yang akan mendapatkan keberkahan pada bulan Rajab? Yang menjaga kebersamaan hidup. Semakin berkasih sayang serumah tangga, semakin tenggang menenggang berjiran bertetangga. Yang ujar Rasulullah, Ar-Rajabu syahrullah, bulan Rajab itu bulan Allah. Bukan Ustaz Sarullah itu, bukan. Apa yang dilakukan bulan Rajab itu? Semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak permohonan ampun, istighfar, bertaubatan nasuha. Nah, kalau Fathul Khairi nak tahu dengan taubatan nasuha, pergi ke Jalan Paus, singgah di Masjid Khairat. Dia imam tetap di situ. Taubatan nasuha. Mohon ampun kepada Allah. Nak dapat maghfirah, undang doktor maghfirah ngaji sini. Memperbanyak mohon ampun kepada Allah, melakukan taubatan nasuha, memperteguh ibadah bersungguh-sungguh. Rajab. Wa Sya'ban. Barokah pula pada Sya'ban. As-Sya'banu syahri, Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah. Maka pada bulan Sya'ban itu semakin mempermantap ibadah kepada Allah, kian bertauladan kepada Rasulullah, kian bertauladan kepada Rasulullah. Inilah Dinda Edi yang tak mengamalkan kaji Rasulullah.
Apa kata Rasulullah? Manusia yang paling pelit di dunia ini ketika aku disebut dia tak berselawat. Sesungguhnya Allah beserta malaikat berselawat kepada Nabi, maka wahai hamba-hamba Allah yang beriman, berselawat pula lah kepadanya. Ujar Rasulullah, As-Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulan. Ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, berbanyak berselawat kepadanya. Nak tegak awak, bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya membiasakan diri setiap sesudah solat wajib berselawat paling tidak 27 kali, paling tidak. Bertahlil, kalau tahlilnya 40 kali, salawatnya 27 kali. Kalau tahlilnya 70 kali, salawat 40 kali. Kalau tahlilnya 100 kali, salawatnya 70 kali. Dari Rasulullah tak, hitung-hitung saya aja. Bukan dari Rasulullah, hitung-hitung saya aja. Syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan Ramadan itu bulan umatku. Maka jangan sia-siakan Ramadan selagi masih Allah beri sisa usia, terutama pada bagian terakhirnya. Mulai 17 Ramadan hingga akhir Ramadan. Paling tidak mulai 21 Ramadan hingga ke malam terakhir Ramadan. Mengapa? Malaikat akan turun dipimpin oleh malaikat Jibril memantau keadaan dunia. Allah berikan hadiah istimewa kepada mereka yang berteguh hati, bertetap pendirian, istiqomah, beribadah hingga akhir, dengan hadiah mendapatkan malam qadar yang nilainya sama dengan 1000 bulan, 83 tahun, 3 bulan, 3 pekan, 3 hari, 3 jam, 3 menit, 3 detik. Saya kalau dapat malam qadar tahun ini, amati saya, umur saya menjadi 150 tahun lebih 3 bulan. Karena nanti 1 Syawal umur saya 67. Kalau dapat tahun ini aja. Kalau tahun-tahun kemarin dah dapat pula, apa tandanya kita dapat Lailatul Qadar? Iman semakin tegar, beribadah semakin mantap, walaupun ada hal yang mencabar, hidup semakin bersabar. Awak nak berjumpa dengan Lailatul Qadar, datang ke UIN, tengok di Fakultas Tarbiyah, ada doktor Lailatul Qadar. Tiap hari bininya dengan Lailatul Qadar. Di penghujung mulai 17 Ramadan, apa sebab? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu mula pertama diwahyukan pada malam Qadar. Subuh tadi ada yang bertanya kepada saya, kalau Quran diturunkan malam Qadar, berarti malam Qadar itu 17 Ramadan. Awalnya iya, kata saya. Nah kemudian diubah oleh Rasulullah. Diubah oleh Allah. Sebagaimana diinformasikan oleh Rasulullah. Malam Qadar itu akan terjadi pada malam-malam ganjil di penghujung Ramadan. Mengapa Allah jadikan begitu? Supaya kita berjaga-jaga. Kalau dah tahu awak 17 Ramadan, 17 Ramadan kan dinantikan. Tak usah dinantikan malam-malam lain tadi. Nah, maka kadang-kadang malam ke-17, kadang-kadang malam ke-19, kadang-kadang malam ke-21, kadang-kadang 23. Saya teringat waktu kami kecil dulu. Di Tembilahan sana. Dimasukkan air hampir penuh pan. Pan tahu apa? Pan itu baskom yang terbuat dari gangsa. Naik ke Pondok Ladang. Pondok Ladang itu tinggi loh. Tinggi. Kira-kira setinggi inilah. Direndam tangan. Tak berdua, tak bertiga ke dalam pan. Sambil apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim,
Astagfirullahaladzim. Ya Arhamar Rahimin irhamni, ya Arhamar Rahimin irhamni. Apa sebab? Karena kata orang tua-tua dulu, kalau Lailatul Qadar terjadi, air itu beku. Apa tidak air rupanya? Awaklah habis dia apa nyamuk, bukan nyamuk, agas. Lailatul Qadar tak dapat. Bukan begitu caranya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ditauladankan Rasulullah, i'tikaf di masjid. Apa itu i'tikaf? Menyengajakan diri berada di masjid dengan niat taqarrub ilallah, beristighfar, berzikir, berdoa, baca Quran, memahami Quran, menghayati Quran, tengok tafsirnya. Istiqomah. Penyebab kedua, pertama tadi apa? Karena tidak ada persiapan awal. Penyebab kedua, tidak istiqomah. Padahal Allah tegaskan pada surah ke-11 Hud, ayat yang ke-112 dan 113. Mana pula dia tadi? Tenang je lah Pak. Lebih-lebih sikit, segitu juga. Kami ni kalau ngaji sebentar, lama segitu juga. Apa kata Allah pada ayat yang ke-112 dan 113? Ayat 111 dan 112. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Dan sesungguhnya akan Allah sempurnakan nilai amal-amal mereka. Innahu bima ya'maluna khabir. Karena sesungguhnya Allah tahu bagaimana mereka beramal. Tapi syaratnya fastaqim kama umirta. Istiqomahlah Anda beribadah sebagaimana diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan selalulah bersama orang-orang yang mencintai taubat. Wala tatghaw, dan jangan merasa khawatir. Dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat yang kalian lakukan. Penyebab ketiga, hubud dunia wa karahiyatul maut. Hubud dunia inilah yang nampak saban hari. Saya nak tanya, orang berangkat kerja, pergi kerja sebelum waktunya atau sesudah waktunya? Sebelum sampai di tempat kerja, sebelum sampai ke masjid, dah bubar orang, tak sampai ke masjid. Itu tanda hubud dunia. Tanda orang hubud dunia. Tanda orang yang terhindar dari hubud dunia, keluar mula pertama dari rumah tak ada lain kecuali isra minal bait ilal masjid, solat subuh. Dia tembus kegelapan subuh. Dia jaga dan pelihara solat berjamaahnya ke masjid. Inilah penyakit yang berbahaya. Hubud dunia wa karahiyatul maut, sehingga tak sadar bahwa diri bakal mati. Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita. InsyaAllah Romi, kita jumpa lagi sesudah Ramadan ini ya. Tapi saya kira-kira setengah bulan di Agang memberikan pengajian di sana. Malam terakhir Ramadan, khutbah Id, sudah tu kuliah subuh kira-kira 10 hari. Oh ya, pada kesempatan ini saya masih ingin berbagi. Saya masih membawa minuman sehat. InsyaAllah minum ini yang sehat makin sehat. Dan minuman obat. Yang minum ini yang ada penyakit InsyaAllah akan disembuhkan oleh Allah. Sudah banyak terbukti. Siapa yang berminat nanti hubungi di luar, karena tak boleh berdagang di dalam masjid. Menyebutkan harganya pun tak boleh. Dimaafkan saya. Oh iya, saya lupa. Ada doa yang perlu diucapkan ketika kita i'tikaf. 1. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni. Yang kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik.
Yang ketiga, Allahumma rzuqni lailatul qadar. Yang keempat, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Yang kelima, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Yang keenam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang ketujuh, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta inna kuntu minaz zalimin. Billahi taufiq minal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.